Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, dalam kehidupan kita ada banyak cerita, ada banyak episode kehidupan yang kadang menyenangkan dan kadang juga tidak menyenangkan. Saat menghadapi masalah yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, baik itu mungkin rasa sakit, kekurangan, mungkin malu, mungkin kegagalan dan lain sebagainya, ada orang yang bisa menghadapinya dengan tenang, ada juga orang yang mengalami rasa kecil hati atau mungkin kesedihan yang berlebihan. Bagaimana kemudian menghadapi rasa kecil hati akan kita bahas bersama dalam obrolan kita kali ini. Tapi sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Dan juga selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan video-video di channel ini bermanfaat. Nah teman-teman, terhadap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak faktor gitu ya. Mungkin berasal dalam diri kita ataupun dari luar kita. Artinya ada orang-orang atau lingkungan yang menyebabkan sebuah peristiwa itu terjadi. Apapun itu teman-teman, janganlah kemudian sebuah peristiwa membuat kita berkecil hati, apalagi saat mengalami kegagalan atau hal-hal yang menyedihkan. Sedih boleh, itu adalah hal yang manusiawi ya, karena kita adalah makhluk yang disebut manusia, yang mengalami perasaan suka dan duka. Sedih itu boleh, tetapi berlebih-lebihan itu menjadi tidak boleh. Seperti sekarang misalnya teman-teman ya, kita sedang berada pada masa pandemi. Banyak orang harus mengalami sakit. Ada orang yang ketika sakit kemudian memaknai sakit itu sebagai sebuah peristiwa dalam kehidupan. Ada juga yang merasa sangat bersalah, kemudian menganggap merepotkan orang lain dan sebagainya. Nah, mungkin hal-hal yang terlalu berlebihan ini yang perlu kita kendalikan ya teman-teman, karena memang sedang musim wabah. Ketika kok harus berhadapan dengan wabah itu mampir di rumah seseorang gitu ya, ya diterima begitu, walaupun ada juga yang disebabkan oleh sebuah kelalaian, ada juga karena memang sudah menjadi ketentuan. Jadi intinya bahwa dalam menghadapi kehidupan kita, kesulitan ataupun hal-hal lain yang tidak menyenangkan, kita harus bijak gitu ya teman-teman, tidak terlalu bersedih dan juga tidak terlalu cuek begitu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak berkecil hati di dalam menghadapi kesusahan atau mungkin kegagalan? Barangkali pernah berikhtiar melakukan sesuatu, sudah sekian lama belum berhasil atau hasilnya tidak maksimal, atau kita tidak seperti orang lain yang diharapkan bisa sama dengan teman kebanyakan, tapi ternyata kita berbeda, seolah-olah paling menderita dan sebagainya. Bagaimana kemudian menghilangkan rasa kecil hati atau rendah diri begitu ya teman-teman, rasa minder terhadap hal-hal demikian. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, ada persepsi diri kita. Kadang apa yang terjadi di lapangan itu tidak sama dengan yang kita persepsikan teman-teman. Orang menganggap kita kecil sehingga kita menjadi merasa kecil, padahal belum tentu orang lain menganggap demikian. Merasa yang paling menderita, padahal mungkin di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita. Jadi yang pertama adalah persepsi diri kita. Bangunlah persepsi positif terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan dalam diri kita, tapi peristiwanya sangat menyedihkan misalnya begitu ya. Insya Allah orang lain di luar sana juga ada yang bersedih, tetapi kemudian bagaimana kita bersahabat dengan keadaan, bersahabat dengan kondisi, meskipun itu hal yang tidak menyenangkan, kita bisa mengambil jalan terbaik begitu ya teman-teman. Jadi intinya tetap optimis dan berpersepsi positif. Lalu gimana kalau memang peristiwa yang terjadi ini adalah karena kesalahan kita, karena kelalaian kita ya, perlu kita evaluasi tentu saja ya teman-teman ya, karena tidak ada sebab tanpa akibat, tidak ada akibat tanpa sebab. Jadi kita evaluasi bersama kegagalan atau mungkin ketidakberhasilan atau kesedihan di hari ini, apakah karena kesalahan kita ataukah karena hal-hal yang lain. Kalau memang karena kesalahan kita, tentu saja kita berusaha untuk mengevaluasi, kemudian memperbaiki di lain waktu begitu ya teman-teman. Tidak kemudian putus asa, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik atau mungkin malah justru memperburuk keadaan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang kondisi seseorang menjadi berkecil hati itu tidak hanya dari dirinya saja, tetapi juga karena omongan orang-orang di sekitarnya. Nah, terhadap hal ini kita harus menyadari bahwa tidak semua orang itu bisa memahami kita secara utuh, karena mereka bukan kita dan kita juga bukan mereka.
Sehingga ketika ada orang-orang yang berkomentar negatif terhadap keadaan seseorang ya, keadaan kita misal atau keadaan orang lain, pahami bahwa orang yang berkomentar itu tidak tahu semuanya, sehingga maklumilah begitu ya. Mungkin mereka juga punya masalahnya sendiri gitu ya. Jadi jangan terlalu terbawa emosi atau terlalu masukkan kata ke dalam hati yang terlalu dalam sehingga menimbulkan rasa sedih yang berlebihan. Itu tidak perlu ya teman-teman. Cukup kita terima perkataan dari orang lain, kita terima reaksi dari orang lain, apakah memang itu layak untuk diterima, tepat ya. Kalau layak kita terima, kalau membangun kita terima, tapi kalau kemudian hanya menghancurkan, jangan gitu ya teman-teman. Jadi ambillah sisi positif saja dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Tuh, kemudian yang selanjutnya, memahami bahwa keadaan atau kesempatan dalam kehidupan kita itu tidak sama begitu ya. Ada orang-orang yang melakukan sebuah usaha A, dia bisa membuahkan jadi A, B, C, D gitu ya. Ada orang-orang sudah melakukan A, B, C, D tapi nggak bisa membuahkan apa-apa gitu ya. Mungkin itu adalah pandangan sekilas yang dipahami oleh manusia, tapi sebenarnya setiap ikhtiar-ikhtiar kita tentu saja memberikan dampak tersendiri dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh tersendiri, misalnya jadi lebih kuat, misalnya jadi lebih ulet dan sebagainya. Ya, yang jelas bahwa titik keberhasilan seseorang, masa panen seseorang itu beda-beda satu dengan yang lain. Bisa jadi panen kita tahun ini, bisa jadi tahun depan, tahun depannya lagi, kita nggak tahu. Sehingga jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin, sehingga kita bisa melihat setiap perubahan-perubahan positif dari apa yang kita ikhtiarkan. Kalau belum berhasil tidak masalah, mungkin memang belum waktunya, kita perlu lagi berikhtiar lebih banyak. Atau kalau kita sebagai seorang muslim, mungkin Allah ingin tahu lebih banyak ikhtiar kita, atau Allah ingin kita lebih dekat lagi dan sebagainya. Jadi intinya tidak usah berputus asa gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, menyadari bahwa ujian itu sesuatu yang pasti. Pasti ada masanya dipergilirkan ya teman-teman, kesusahan, kesedihan, kemudian kekurangan dan hal sebagainya yang membuat tidak nyaman itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan yang akan dipergilirkan dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, kalau menurut Mbak Desi ya, Mbak Desi salah seorang penulis yang juga teman saya, beliau penulis buku Bukan Untuk Dibaca, menyebutkan ya dalam ungkapan katanya gitu ya, apabila Anda sedang menghadapi ujian hidup, jangan berkecil hati karena dia sedang membentuk Anda. Saya sepakat sekali dengan ungkapan ini ya. Kalau kita sedang diuji, sesungguhnya kita sedang dibentuk oleh Allah gitu ya. Kalau kita sebagai muslim menyadari hal itu, kita sedang dibikin menjadi kuat, dibikin menjadi sesuatu yang mungkin berbeda dengan orang lain. Ada orang-orang yang tidak perlu diuji gitu, karena memang dia tidak di derajat dia di tingkat itu begitu. Tapi ada orang-orang yang mau akan dilebihkan dari orang lain, maka dia ujiannya juga mungkin akan berbeda dengan orang lain. Jadi kita memahami hal itu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita dalam menghadapi kesulitan diremehkan oleh orang lain ya. Kadang ada masa-masa diremehkan, kamu sih kurang ini, kurang itu, dikritik sana, dikritik sini, sehingga bukannya membesarkan hati tapi justru membuat kita merasa tambah down gitu ya teman-teman. Nah, kita harus sadari bahwa apa yang diremehkan orang lain terhadap kita itu kadang-kadang bukan yang sebenarnya kok gitu ya. Bisa jadi dia tidak bermaksud meremehkan, bisa jadi juga yang dia katakan itu tidak seperti yang sebenarnya gitu. Itu kan anggapan dia terhadap kita, itu anggapan mereka terhadap kita. Kita sendiri yang menyadari apakah kita benar-benar seperti yang senegatif yang dikatakan orang tersebut. Kalau memang iya, kita perlu evaluasi dan perbaikinya. Kalaupun tidak, ya sudah, tidak usah terlalu ambil pusing begitu ya teman-teman. Salah seorang motivator ya, Yudi Chandra, beliau menyebutkan orang lain boleh meremehkan impianmu, tugasmu hanya satu, mewujudkannya. Jadi ketika orang meremehkan impian kita, mungkin karena nggak berhasil gitu ya, gagal terus, kemudian dianggap kecil, dianggap remeh, kita tidak usah terlalu khawatir. Tugas kita adalah mewujudkannya. Jadi buktikan remehan mereka itu dengan hasil nyata kita. Jadi tidak usah berkecil hati terhadap hal-hal yang demikian teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak berkecil hati? Fokuslah pada apa yang menjadi tujuan kita. Fokuslah pada hal-hal yang ada di sekeliling kita yang tidak dilihat oleh mereka. Kita melihat
goal kita kan dari jauh sudah terlihat ya teman, kita mau apa, yang itu orang nggak paham dan tidak usah diceritakan kepada mereka juga ya, mungkin nanti akan ada yang menertawakan dan sebagainya. Kita laju saja gitu, terserah orang mau bilang apa ya, kita ceritakan pada orang-orang yang memang bisa mensupport kita gitu. Ada orang-orang yang meremehkan tidak perlu ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati dan jangan kecilkan mimpi kita hanya karena kita mendengar omongan orang lain. Jangan kecilkan mimpi kita, tapi besarkan ikhtiar kita, baik ikhtiar dengan dunia maupun ikhtiar langit gitu ya. Ikhtiar dunia yang memang menjadi penyebab sebuah peristiwa, maupun ikhtiar langit yang mempercepat sebuah proses itu terlaksana, begitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, tetap berusaha optimis teman-teman ya, tetap optimis bahwa kita akan melewati masa berat itu. Nggak ada kok yang selamanya susah terus di dunia gitu ya, nggak ada juga yang selamanya senang terus di dunia, itu nggak ada. Kita memang dipergilirkan gitu ya. Kalau merasa sulit, tapi kok ujian saya itu lagi gimana gitu ya. Kalau saya pernah mendengar salah satu nasihat dari Ustadz almarhum Ustadz Rahmat Abdullah, beliau mengatakan bahwa ujian kita itu di titik terlemah kita gitu ya. Kalau kita belum berhasil melewati titik terlemah itu, maka kita belum melewatinya, belum diberikan ujian yang lain. Jadi makanya kemudian kalau kita merasa oh kok ujiannya itu lagi ya, barangkali gitu ya teman-teman, memang itu titik terlemah kita akan mencoba untuk memperbaikinya begitu, sehingga nanti akan lolos. Dan mungkin akan ada ujian lagi, mungkin akan ada cobaan lagi, mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan lagi yang hadir di lain waktu. Tetapi kan kalau kita mempunyai saringan atau daya juang atau daya sikap yang lebih baik, insya Allah akan lebih baik begitu ya. Jadi ujian itu seperti teman-teman, air gitu ya teman-teman, seperti air. Kalau memang wadah kita kecil, maka airnya jadi seperti garam dalam air, maksud saya teman-teman. Jadi kalau wadah kita, air kita makin banyak, maka makin tidak terasa. Saya ambil contoh misalnya begini teman-teman ya, ketika ujian itu adalah 1 sendok garam, kemudian dimasukkan ke dalam 1 gelas air gitu ya, maka yang terasa akan asin gitu, asin sekali gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya 1 sendok garam yang di sini adalah sebagai ujiannya, dimasukkan dalam 1 baskom air, mungkin terasa tapi tidak terlalu terasa. Tapi kemudian kalau dimasukkan dalam 1 bak air yang besar atau 1 kolam air, mungkin air ujian yang 1 sendok garam itu tidak seberapa. Jadi intinya ujian itu milik semua orang kok teman-teman ya, bukan hanya teman-teman sendiri gitu yang susah, yang mungkin kekurangan, yang mungkin gagal, yang mungkin malu, yang mungkin apalah gitu yang tidak disukai, itu semua orang punya kok gitu. Tetapi bagaimana kita menyikapi sebuah ujian itu yang paling penting. Dan dalam hal ini jangan memasukkan rasa kecil hati dalam menyikapi sebuah ujian itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, bahagiakan diri sendiri ya, bahagiakan diri sendiri agar fokus kepada rasa bahagia kita, tidak kemudian merana dengan hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya bagi kita. Jadi rasa berkecil hati tadi ditutup begitu ya teman-teman, ditutup dengan bahagia yang lebih luas. Carilah kebahagiaan yang lain. Contohnya misalnya teman-teman merasa berkecil hati, misalnya buat teman-teman barangkali ada yang belum dikasih momongan gitu ya, ada yang ngomong ABC, tapi lihat bagaimana nikmat Allah yang lain gitu ya, mungkin dimudahkan dalam pekerjaan, mungkin mempunyai pasangan yang setia, mungkin mempunyai orang tua yang menyayangi, tetangga yang baik dan sebagainya. Itu disyukuri lebih banyak lagi, sehingga tadi kesulitan atau mungkin ketidaknyamanan belum punya momongan itu tertutupi begitu teman-teman. Bukan berarti kita melupakan, tidak, karena itu ada kondisi yang perlu kita ikhtiarkan atau barangkali perlu diusahakan, tetapi menghadirkan kebahagiaan yang lebih banyak ini akan menutupi kesedihan dan luka-luka. Ketika orang sudah bahagia, maka mereka biasanya akan berpikir positif, kemudian akan mempunyai ide-ide cemerlang, akan mempunyai langkah-langkah yang lebih nyata, yang lebih bisa diterima dibanding orang-orang yang berkecil hati. Kalau orang-orang berkecil hati itu justru kadang-kadang langkah yang diambil itu tidak penuh perhitungan, kemudian ya karena bisa jadi di dalamnya juga ada rasa putus asa lama-lama kalau dibiarkan ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, tentang bagaimana agar kita tidak
bukan tidak mempunyai sih, ya mengurangi lah mungkin ya. Kalau mempunyai barangkali memang hal itu lumrah ya, sesekali datang rasa kecil hati, tetapi bagaimana kita mengelolanya supaya menjadi positif akhirnya gitu ya teman-teman, supaya rasa berkecil hati itu bisa berubah menjadi sifat-sifat optimis. Dan jangan lupa tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang membolak-balikkan hati, Dia yang memberikan kekuatan, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Dia, ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menghadapi masa-masa yang sulit, kita menyerahkan diri, bertawakal sebagai seorang yang beriman. Demikian ya teman-teman untuk obrolan kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan kalau teman-teman punya tips bagaimana menghadapi rasa patah hati, atau bukan patah hati, rasa berkecil hati, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, kalau ada benarnya semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kalau ada salahnya saya secara pribadi mohon maaf. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan, hilaf-hilaf saya ya teman-teman. Kita insya Allah akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.